Di sebuah pulau yang penuh dengan keindahan alam dan budaya yang kaya, Bali menyimpan banyak misteri yang hanya sedikit orang yang mampu mengungkapnya. Salah satunya adalah Leyak, makhluk mitologi Bali yang dipercaya sebagai seorang penyihir wanita dengan kemampuan mengerikan untuk terbang dan meminum darah manusia. Kekuatan gaib yang melibatkan ilmu hitam Bali ini telah lama menjadi legenda yang hanya beredar di kalangan masyarakat lokal. Namun, Catherine, seorang peneliti asal Jakarta, merasa tertantang untuk menggali lebih dalam tentang fenomena tersebut. Obsesi Catherine terhadap ilmu hitam Bali tidak datang begitu saja. Sejak kecil, ia telah tertarik dengan dunia supranatural dan cerita-cerita gelap yang tersembunyi di balik tradisi dan kebudayaan berbagai daerah. Bali, dengan segala mitosnya, menjadi objek penelitiannya yang paling menarik. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa Leyak lebih dari sekadar cerita rakyat, bahwa ada kebenaran di balik kisah-kisah itu. Catherine tiba di Bali dengan rasa ingin tahu yang besar dan ketekunan seorang ilmuwan. Setelah melakukan riset yang mendalam tentang Leyak dan ritual mistis lainnya, ia memutuskan untuk pergi ke desa-desa terpencil di Bali, tempat yang paling banyak menyimpan informasi tentang ilmu hitam. Namun, meskipun banyak yang berbicara tentang Leyak, tidak ada satupun yang berani untuk mengungkapkan lebih lanjut, kecuali seorang wanita tua bernama Sri. Sri adalah sosok yang penuh misteri, seorang ahli dalam ilmu hitam Bali yang dikenal luas di kalangan penduduk desa, meski banyak yang menghindarinya karena kemampuannya yang menakutkan. Di mata masyarakat, Sri adalah seorang dukun yang bisa berkomunikasi dengan roh-roh dan menguasai kekuatan gelap. Catherine yang tidak tahu harus mencari petunjuk kemana lagi, akhirnya mendekati Sri. Wanita tua itu, dengan wajah keriputnya dan tatapan yang penuh kebijaksanaan, menyambutnya dengan keengganan, namun pada akhirnya setuju untuk bertemu lebih dekat. Di bawah sinar bulan purnama yang lemah, Catherine duduk di depan Sri, mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut wanita tua itu. Sri memperingatkan Catherine bahwa jalan ini berbahaya, bahwa kekuatan yang akan ia pelajari tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, bahkan oleh seorang yang terlatih sekalipun. Namun, keinginan Catherine untuk mengungkap kebenaran jauh lebih besar daripada rasa takut yang muncul. Ia merasa siap untuk menerima konsekuensi apapun yang datang, meskipun ia tidak tahu betapa kelamnya jalan yang akan ia tempuh. Sri mengajarkan Catherine tentang ritual pertama yang harus dilakukan untuk mengakses kekuatan Leyak, ritual yang melibatkan darah, roh, dan benda-benda pusaka Bali. Ritual ini dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh keseriusan. Catherine, meskipun merasa cemas, mengikuti setiap petunjuk Sri dengan penuh perhatian. Malam itu, setelah membaca mantra-mantra kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang, Catherine merasakan perubahan yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya terasa semakin ringan, pikirannya dipenuhi suara-suara gaib yang tak bisa ia mengerti, dan saat itu juga ia merasa ada sesuatu yang mengalir masuk ke dalam dirinya, sesuatu yang sangat kuat, tapi juga sangat berbahaya. Keanehan pertama yang Catherine rasakan adalah kemampuannya untuk terbang. Saat ia melayang-layang di atas tanah Bali, dengan angin malam yang menyapu wajahnya, Catherine merasa terhubung dengan alam semesta ini dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa dirinya kini memiliki kekuatan besar, kekuatan yang bisa merubah hidupnya. Namun, semakin lama kekuatan itu menguasai dirinya, semakin Catherine merasa dirinya kehilangan kendali. Kekuatan Leyak yang dimilikinya membawa perubahan yang lebih gelap pada kepribadiannya. Catherine, yang sebelumnya dikenal sebagai seorang peneliti yang rasional dan terkontrol, mulai terobsesi dengan kemampuan barunya. Hasrat untuk merasakan kekuatan lebih, untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia mistis, mulai menguasainya. Ia mulai mencari cara untuk lebih menggali ritual-ritual lainnya, semakin jauh terjerumus ke dalam dunia yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Namun, kekuatan itu juga mulai mempengaruhi pikirannya secara negatif. Catherine menjadi lebih dingin, lebih kejam, dan lebih egois. Sesuatu dalam dirinya berubah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran logisnya. Saat ia melihat darah manusia, ia merasakan keinginan yang tak tertahankan untuk meminumnya.
Perlahan-lahan, Catherine mulai melakukan pembunuhan-pembunuhan yang tidak terdeteksi, dan setiap kali ia melakukannya, kekuatan leak semakin menguasai dirinya. Desa-desa kecil di Bali mulai diliputi ketakutan. Penduduk mulai kehilangan orang-orang yang mereka cintai, dan tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Jejak-jejak darah yang mengarah ke hutan Bali, serta cerita-cerita tentang makhluk yang terbang di malam hari, menyebar seperti api. Sri, yang menyadari bahwa Catherine telah melampaui batas, memutuskan untuk menghadapinya sekali lagi. Ia tahu bahwa Catherine telah mengubah dirinya menjadi sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bukan manusia lagi. Dalam pertemuan terakhir mereka, Sri berkata dengan suara penuh amarah dan keputusasaan, "Kau telah membuka pintu yang tak bisa ditutup. Kau bukan lagi manusia, Catherine. Kekuatan ini akan memusnahkanmu." Namun, Catherine, dengan mata yang dipenuhi rasa haus akan kekuatan, menanggapi dengan dingin, "Aku sudah menginginkannya. Aku tak bisa kembali lagi." Ia merasakan bahwa kekuatan leak dalam dirinya lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Pertarungan antara Catherine dan Sri pun tidak dapat dihindari. Di malam yang gelap, dengan angin yang bertiup kencang, keduanya saling bertarung. Catherine terbang tinggi di udara, tubuhnya berkilau dalam cahaya bulan yang redup, sementara Sri berusaha menghalangi dengan kekuatan ilmu hitam Bali yang telah ia kuasai seumur hidup. Namun, Sri tahu bahwa untuk menghentikan Catherine, ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Dengan penuh keberanian, Sri melakukan ritual terakhir yang mengarah pada pengorbanan diri untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang. Namun, meskipun Sri berhasil menangguhkan sebagian dari kekuatan Catherine, ada bagian dari diri Catherine yang tak bisa dimusnahkan. Kekuatan leak yang telah menyatu dengan darahnya tetap ada, tersembunyi di kedalaman jiwanya. Beberapa waktu setelah kejadian itu, desas-desus mulai beredar kembali. Orang-orang mengaku melihat sosok seorang wanita terbang di malam hari, dengan wajah yang tak bisa dikenali, dan suara-suara teriakan yang mengerikan terdengar di hutan. Bali kini diliputi ketakutan. Meski Catherine tampaknya hilang, entah kemana perginya, tetapi ada yang mengatakan bahwa ia masih ada, melayang di antara kegelapan, mencari korban berikutnya. Kekuatan leak yang menguasai dirinya masih mengintai, menunggu untuk melanjutkan teror yang tak akan pernah berakhir. Dalam bayang-bayang keindahan Pulau Bali yang mistis, kisah Catherine yang terperangkap dalam ilmu hitam ini terus menjadi legenda yang mengerikan. Kisah tentang bagaimana keinginan untuk memperoleh kekuatan bisa merusak manusia, menjadikannya sesuatu yang jauh lebih jahat.